Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkanlah saya menyampaikan ceramah yang berjudul Hidup Halal, Hidup Berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Halal adalah sebuah kata yang sangat istimewa dalam Islam. Halal adalah sebuah kata yang sangat sakral dalam Islam. Halal bukan hanya sekedar label dalam sebuah kemasan, bukan juga sekedar cap dalam sebuah produk, akan tetapi halal dia adalah syarat, sebuah syarat utama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Sebuah syarat utama untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki kita. Jadi, apabila kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bertambah lewat rezeki kita dan perbuatan kita, lewat pilihan-pilihan hidup kita, maka pastikanlah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan apa yang kita kendarai, semuanya itu dalam keadaan halal. Muncul pertanyaan, dalam istilah Bugis mengatakan, mompo pakutanai, mengapa harus halal? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dan tidak menerima sesuatu kecuali yang suci. Oleh karena itu, apabila kita ingin menginfakkan sesuatu, memberikan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak dapat memastikan kehalalannya, maka apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan di jalan Allah, semuanya tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlahnya itu sangat besar, walaupun jumlahnya itu banyak, walaupun jumlahnya itu melimpah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan sesuatu yang kotor. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Dan begitu juga yang kita makan, yang kita minum, yang menjadi daging, darah dalam tubuh kita, tidak akan bernilai kebaikan jika tidak halal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Halal dan haramnya sesuatu yang melekat pada tubuh kita, yang masuk pada dalam tubuh kita, semuanya berpengaruh dalam hidup kita. Jadi apabila kita mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu itu dengan halal, maka berberkahlah hidup kita dengan hal tersebut. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita memproses, mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak bagus, maka keberkahan itu dicabut dari hidup kita, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari tubuh kita. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan keberkahan itu, maka perbaikilah cara mendapatkannya. Muncul lagi pertanyaan, dalam istilah Bugis mengatakan, mompo sifat kutanai. Mengapa? Bagaimana cara mendapatkan kehalalan? Bagaimana cara mendapatkan keberkahan itu? Salah satunya ialah taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri-negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim, maka kami bukakan kepada mereka barokatin minas sama'i wal ard, dari langit, sebuah keberkahan dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidaklah terlepas dari yang namanya halal dan haram. Oleh karena itu, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan
dari sesuatu dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kita sebagai manusia tidaklah terlepas dari yang namanya kesalahan. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.